Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prima, kembali lagi bersama kami di channel YouTube Pemdes Desa Tlajung. Alhamdulillah hari ini kita bersama Ketua MUI Desa Tlajung Udik, Bapak Kiai Ustadz Nurdiansah, Ketua DMI Desa Tlajung Udik yang diwakili oleh Bapak Haji Munandar, dan Ketua DKM Masjid Al-Furqon. Alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Samsudin, dan alhamdulillah kita kedatangan juga sahabat kita Ketua terpilih pengajian remaja Desa Tlajung Udik. Ya, alhamdulillah Ketua MUI Desa Tlajung Udik, kita tadi telah berlangsung acara pemilihan Ketua pengajian remaja Desa Tlajung Udik, yang alhamdulillah ketua terpilihnya Bapak saudara Pauji Belum nikah, Zan. belum nikah. Jadi saudara masih. Mungkin bisa diiklankan juga buat teman-teman YouTube channelnya. Untuk MUI, apa sih tujuan dibentuknya pengajian remaja Desa Tlajung Udik ini? Ya, terima kasih ya Bapak MC. Terkait tujuan maksud kami dalam hal ini adalah pemerintah desa, yang insya Allah juga dinaungi oleh MUI, berikut juga DMI. Dalam hal ini ada Bapak Haji Munandar, kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Haji Samsudin sebagai tuan rumah. Alhamdulillah Masjid Al-Furqon ini cukup humanis untuk remaja bisa berkumpul, dan harapannya mudah-mudahan juga masjid-masjid yang lain juga bisa mengikuti. Dan tentunya tujuannya adalah membina para remaja di wilayah Tlajung Udik ini khususnya dalam rangka bersilaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana, bukan hanya sekedar pertemuan hari ini, tapi juga ada follow up selanjutnya. Dan ini adalah ajang silaturahmi antar remaja majlis yang ada di wilayah Tlajung Udik ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa masjid musola yang ada di Tlajung Udik ini, rumah ibadah umat Islam, itu kurang lebih ada 70. Seandainya kita mengumpulkan di dalam satu wadah ini, insya Allah cukup luar biasa mungkin kalau kita melihat prospek kedepannya untuk silaturahmi ini. Tujuan yang lain dan tak bukan, kita tadi sudah paparkan, adalah membina para remaja. Harapannya adalah remaja ini subhanul yaum rijalul ghad, hari ini mereka pemuda, ya kedepannya mereka adalah pemimpin pengganti kita. Kita mungkin agak khawatir ketika di kalangan remaja jauh daripada li'ilah kalimatillahil ulia untuk dakwah di jalan Allah, ketika tidak ada generasi. Nah, khawatirnya ke depannya gitu ya, generasi penerus kita ini jauh daripada harapan kita. Makanya harapan kita itu ke depannya itu mudah-mudahan kita punya pemimpin yang lebih baik lagi daripada hari ini. Tentunya itu tujuan utamanya. Yang keduanya adalah kita membuka gitu ya, membuka satu forum yang di sini adalah bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi juga sebagai ajang menuntut ilmu. Bisa ya kedepannya juga ada yang namanya juga seni, olahraga dan sebagainya. Pokoknya yang terpenting minat kemauan remaja untuk senantiasa berekspresi kita serahkan ke mereka semua, mau mereka apa, seperti apa. Karena berbicara seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka didiklah putra putrimu sesuai dengan zamannya. Kita tidak bisa menyamakan zaman kami terdahulu gitu ya, bahwa generasi-generasi Gen Y dengan generasi-generasi Gen Z zaman sekarang sama pola pendidikannya, pasti ada berbeda. Maka daripada itu kami insya Allah gitu ya, dalam hal ini pemerintah desa, MUI, DMI, insya Allah akan senantiasa bersinergi untuk menaungi para remaja majelis taklim. Dalam hal ini bertujuan mudah-mudahan remajawati yang ada di wilayah Tlajung Udik ini bisa terus bersilaturahim, menambah ilmu, dan tentunya harapannya adalah akhlak generasi masa depan senantiasa sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi. Itu
Itu saja mungkin. Baik, terima kasih kepada Ketua MUI Desa Telajung Udik yang telah menyampaikan tujuan dibentuknya pengajian remaja Desa Telajung Udik ini, yang intinya tadi didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Mungkin begitu ya Pak MUI ya. Untuk selanjutnya bagaimana Pak dari Ketua DKM Masjid Al Furqon, kesan acara tadi pemilihan pembentukan ketua pengajian remaja Desa Telajung Udik. Baik, terima kasih. Kesan menurut saya, alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali dengan terbentuknya remaja Masjid Telajung Udik yang disemangati oleh Bapak Kepala Desa, Ketua MUI, beserta DMI, dan seluruh pengurus aparat desa, yang tentunya ini adalah suatu gerakan yang sangat baik sekali, dan itulah yang diharapkan oleh kita, sehingga anak-anak remaja kita akan terdidik dan bisa bersilaturahmi secara menyeluruh sedesa Telajung Udik. Dan intinya membina anak-anak muda itu memang tidak gampang, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan terbentuknya remaja masjid ini kedepannya menjadi anak-anak yang islami, yang menjadikan pemimpin yang benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Itu mudah-mudahan bisa istiqomah dalam menjalankan apa yang telah dibentuk ini, kedepannya bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kita terus memberikan semangat untuk anak-anak muda kita. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Masjid Al Furqon Bapak Haji Samsudin yang telah menyampaikan kesannya. Untuk selanjutnya kami minta harapan tentunya dari orang tua kami, dari perwakilan DMI Desa Telajung Udik Bapak Haji Munandar, pada Bapak Haji Munandar untuk menyampaikan pesan dan harapannya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, di mana tadi sudah begitu panjang lebar apa yang disampaikan oleh Ketua MUI maupun oleh Bapak Ketua DKM Masjid Al Furqon. Kalau kita dengar begitu banyak harapan yang diinginkan oleh para guru-guru kita, ya, yang dimana punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap remaja tersebut. Tadi sudah terbentuk ketua atau terpilih ketua, yaitu Mas Fauzi. Saya hanya memberikan pesan, ya, begitu banyak harapan, namun ketika pelaksananya atau kepengurusannya tidak berjalan, juga hanya akan menjadi sebuah angan-angan saja. Oleh karena itu saya berpesan kepada khususnya ketua dan jajarannya nanti, ya, teruslah semangat, ya, teruslah berkarya, teruslah bekerja agar apa yang diinginkan para guru-guru kita, para kepala desa dan pengurusnya bisa tercapai. Perlu adanya semangat dari para pengurus tadi. Dalam organisasi seperti ini memang perlu kepedulian, perlu semangat, karena hanya dengan itu organisasi bisa berjalan. Kalau kita hanya sekedar nama doang jadi ketua tetapi nggak ada keseriusan, nggak ada semangat, ya otomatis nggak akan bisa berjalan gitu ya. Kalau kita pengennya sampai tinggi, ya, pengennya tadi cita-citanya cukup banyak, tapi kalau nggak dibarengi dengan usaha, ya nggak akan bisa jalan. Kalau boleh saya ilustrasikan, perjalanan itu ada yang namanya perjalanan menurun, ada perjalanan mendatar, ada perjalanan yang naik ke atas gunung yang begitu banyak tantangan-tantangannya. Kalau kita pengen enak, memang ya jalan turun tuh enak tuh, santai tuh. Jalan datar tuh enak tuh. Tapi jalan ke atas itu pasti banyak tantangan-rintangan. Kadang-kadang kita udah bekerja dengan baik, masih dicemooh, masih disalahin dan lain sebagainya.
Tapi ketahuilah, di antara jalan menurun, jalan mendatar, jalan ke atas yang begitu banyak tantangan, hanya jalan yang naik ke atas lah yang akan mengantarkan kita ke puncak apa yang diharapkan tadi. Oleh karena itu, sekali lagi perlu semangat itu tadi, ya. Karena apa? Pemuda itu adalah sebuah harapan sekaligus sebuah kekhawatiran, ya. Kalau pemudanya baik, insya Allah harapannya baik. Tapi kalau pemuda zaman sekarang tuh nggak dididik dengan baik, kita khawatir nanti bagaimana wajah di Desa Telajung ini kalau pemuda dari sekarang tidak ada di pembinaan yang baik, ya. Oleh karena itu sekali lagi Mas Fauzi jangan khawatir, para tokoh, Pak Kepala Desa, Ketua MUI, Ketua DPM, insya Allah akan mensupport. Selagi itu ada kebaikan, insya Allah para tokoh ini akan mensupport kalian. Ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Monandar, mewakili Ketua DMI Desa Telajung Udik. Ya, alhamdulillah nih kita sudah bersama Ketua terpilih. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Kang Andi atas penyampaiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarullah, hari ini mungkin teman-teman semua gitu percaya gitu dengan saya, dengan dipilihnya sebagai Ketua Forum Remaja Islam atau Masjid ini lebih tepatnya. Ya, enggak. Islam atau Masjid. Dan mungkin ini sebagai tantangan buat kami mungkin sebagai pemuda untuk menjawab harapan atau kekhawatiran gitu orang-orang tua kita yang mungkin kan kedepannya kita masih butuh regenerasi yang berkualitas gitu. Soalnya kalau kita baca sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih 21 tahun itu udah menaklukkan Konstantinopel. Umar bin Abdul Aziz 22 tahun jadi gubernur gitu. Terus ada yang lainnya juga yang masih muda tuh sudah mempunyai kompetensi yang bagus, yang berkualitas. Nah, mungkin tujuannya itu, insya Allah kita ingin meningkatkan kualitas itu, enggak sekedar kuantitas ramainya saja gitu, tapi bagaimana pemuda ini berkualitas untuk menjawab harapan dan kekhawatiran yang tadi. Apalagi di zaman sekarang kita lihat pemuda yang mungkin ya secara mindset, pola pikir atau pemahaman masuk pemahaman kayak sekularisme gitu kan, yang akhirnya kan banyak pemuda berpikir ya agama gitu, dunia gitu. Jadi sebenarnya kan kedua ini kan ada keterkaitan, artinya agama tidak bisa dipisahkan dari dunia itu dan sebaliknya. Nah akhirnya kan banyak yang mungkin berpikir seperti ini dan akhirnya ya udah gitu, yang dunia ya akhirnya meninggalkan agama, yang agamanya akhirnya meninggalkan dunia. Dan ini kan sesuatu yang tidak harus terjadi. Dan kita ingin menjawab itu semua mungkin dengan meningkatkan kualitas yang ada di pemuda Islam khususnya, supaya bisa berkualitas dan tidak hanya karena pemuda itu kan banyak potensi. Baik zaman sekarang banyak skill-skill baru yang banyak orang-orang pemuda itu bisa gitu, dan terkadang mereka tidak tersalurkan. Dan kita tidak hanya mungkin berpikir bergerak di bidang agama saja gitu, tapi di bidang-bidang lainnya yang mana mereka suka, yang mana mereka menjadi keahlian mereka. Nah itu yang kita salurkan khusus dalam syiar Islam. Karena syiar Islam itu nggak harus ceramah depan orang gitu, karena kalian kita pun bisa menjadi sebuah senjata untuk menyebarkan dakwah syiar Islam, dan mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Dan mohon juga dari guru-guru, dari orang tua kita, mudah-mudahan kita selalu support, dibimbing, didoakan. Dan tentu tidak mudah, apalagi soal pemuda, secara pengalaman juga kan agak sulit, juga tantangannya besar karena memang hambatannya juga banyak. Mudah-mudahan kedepannya bisa istiqomah, yang paling penting istiqomah. Apapun yang terjadi kita terus bergerak, berjalan,
dan kita harus berkembang, mungkin bahasanya terbang tinggi atau tenggelam dalam keadaan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sahabat Prima, tadi kita sudah berbincang-bincang Ketua MUI dengan Ketua DENI dan Ketua DKM Digital Kupon dan Ketua Pengajian Remaja Desa Tanjung Udik yang alhamdulillah sangat luar biasa. Mudah-mudahan harapan-harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemuda-pemudi Desa Tanjung Udik menjadi pemuda-pemudi yang beriman, berakhlak baik dan berkualitas. Cukup sekian, sampai berjumpa lagi di channel YouTube Desa Tanjung Udik Pemdes.